Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus menghayati, mempedomani, dan mengamalkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, mohon maaf kemarin absen di hari Ahad karena agenda padat dari pagi sampai dengan malam. Kali ini marilah kita bersua kembali dalam konsep pemikiran sistem politik atau sistem partai politik yang berbasis pada profesi. Sehingga ketertinggalan profesionalitas dari partai politik betapapun terlambat, sungguh lebih baik dan lebih bijak dibanding dengan memahami keterlambatan, tapi kita tidak melakukan suatu inovasi dan aktualisasi dari nilai-nilai luhur Pancasila. Pemirsa, mengapa diusulkan atau dikonseptualisasikan Partai Pekerja Indonesia? Hal ini untuk menjawab betapa konotasi buruh ketika kami masih remaja ada di satu desa, Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang. Sampai dengan hari ini kami berada di tengah kota pendidikan Malang tercinta. Konotasi buruh itu tidak seelegan pekerja. Karena buruh sejak awal konotasinya selalu diletakkan di bawah. Padahal kalau kita mau jujur, dalam kosakata bermakna, buruh adalah seseorang yang bekerja. Kalau demikian, maka siapapun yang bekerja adalah buruh, tanpa kecuali. Idealnya seperti itu. Namun karena kooptasi dari sistem penjajahan, baik yang dilakukan Belanda, Portugis, Jepang, Sekutu, konotasi buruh sangat diletakkan di bawah. Apalagi jika dikontraskan dengan teori Karl Marx antara buruh dengan majikan yang dilambangkan dengan proletar bagi buruh. Semakin mempertajam keberadaan strata sosial di dalam dunia kerja. Dan kita menyaksikan betapa ada di garda terdepan, yakni adalah saudara-saudara kita yang artis film, artis sinematografi dan yang lainnya, sinetron, bahkan musisi, orang-orang yang memiliki popularitas karena menyajikan seni. Mereka
tidak disebut buruh tapi disebut pekerja seni. Namun juga ada yang disebut dengan seniman atau budayawan. Kita saksikan juga ketika mendengar berita tentang saudara-saudara kita yang bergerak di dalam dunia entertain, tidak ada satupun pembantu rumah tangga yang disebut buruh. Bahkan tidak juga disebut pembantu rumah tangga, tetapi disebut dengan asisten rumah tangga. Bukan perkara asisten itu berasal dari bahasa asing, tidak demikian. Tetapi memberikan kebaruan dalam istilah untuk lebih mengangkat citra dari keberadaan pekerja yang disebut buruh itu adalah niscaya. Kenapa disebut niscaya? Karena supaya ada kemitra sepadanan, ada kemitra sejajaran. Kalau di dalam teori yang kami kembangkan di saat kami menulis tesis di Universitas Brawijaya Malang, diujikan di tahun 1998, risetnya kurang lebih 1 tahun, jadi 97-98, menghasilkan default equality model kemitra sejajaran. Jadi antara, jika kita sebut yang lama, juragan dengan buruh, itu sebenarnya bukan atasan dan bawahan dalam makna otoriter, tidak demikian. Tetapi ketika kita berbicara default equality model kemitra sejajaran, maka antara tuan dan puan, jadi antara tuan dan pekerja itu hanya dibedakan pada ruang bobot pekerjaan dan tanggung jawab pekerjaan. Lebih dari itu nyaris tidak kita jumpai dalam makna dunia kerja. Jadi betapapun orang itu hebat, memiliki jabatan tertinggi di samping owner, pemilik perusahaan, sekaligus adalah juga direktur utama perusahaan atau presiden direktur atau apapun sebutannya yang tinggi-tinggi begitu, ya, tetap saja tidak akan bisa melakukan pekerjaan dengan baik jika tidak ada pekerja yang membantunya. Jadi Partai Pekerja Indonesia itu dilatari dengan tak sekedar permainan kosakata, namun kata yang disampaikan oleh seseorang bernas tidaknya juga bergantung dari latar belakang kata itu sendiri, dari hikmatologi kata itu sendiri. Kami tidak memakai filosofi begitu ya, karena kami dalam analisisnya yang rutin ini mengacu pada nilai luhur sila keempat, yakni hikmat kebijaksanaan. Harapan kami tentu saja Partai Pekerja Indonesia atau PPI itu sebagai wadah, ya, wadah besar dari seluruh pekerja Indonesia, apapun pekerjaannya. Jadi ketika kita sudah dipangku, dipilari oleh Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila, berideologikan Pancasila, maka kebinekaan pekerjaan
niscaya tidak menjadi penghalang untuk semua pekerja Indonesia itu menyatu dalam satu bendera PPI, Partai Pekerja Indonesia. Tentu saja harapan kami, kedaulatan pekerja itu lebih mengemuka, lebih memiliki daya tawar pada mesin-mesin birokrasi, pada mesin-mesin politik resmi. Karena itulah, maka tidak sekedar persatuan buruh, tetapi nanti persatuan buruh sudah harapannya tidak ada lagi. Tetapi masing-masing memiliki unit-unit Partai Pekerja Indonesia yang nantinya menjadi satu kesatuan di bawah bendera Partai Pekerja Indonesia. Dengan idealitas konsep ini, ya, kami meyakini bahwa ke depan rakyat ini semakin jenuh dengan partai politik massa yang lebih mengedepankan berebut dukungan massa dibanding dengan untuk mendidik warga negara ini sesuai dengan profesi masing-masing kelompok anak bangsa. Dengan Partai Pekerja Indonesia, maka pekerjaan apapun, jenis pekerjaan apapun, tentu saja di luar yang sudah kita pernah kaji, ya, ini ada PGI, Partai Guru, Partai Tani, dan seterusnya, ya. Maka Partai Pekerja Indonesia ini benar-benar mewadahi saudara-saudara kita yang melakukan aktivitas bekerja seperti sebagai buruh tani, sebagai pekerja di pelabuhan, sebagai pekerja di perusahaan, dan seterusnya. Sehingga harapannya tentu saja yang paling ideal, Partai Pekerja Indonesia juga menawarkan calon presiden, wakil presiden, juga calon-calon menteri yang disusun sesuai dengan visi dan misi yang diamanahkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau kita mengacu pada misi dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45, maka mestinya itu hanya ada, jika harus disebut menteri koordinator atau menteri, cukup 7 saja. Selanjutnya adalah direktorat jenderal. Sehingga benar-benar sistem hikmatokrasi itu menawarkan, ya, birokrasi yang ramping, namun kesangkilan dan kemangkusan atau efektivitas dan efisiensi di dalam pekerjaannya benar-benar terjaga, benar-benar berkualitas, ya, termasuk di dalamnya, ya, komisi-komisi itu, ya, sebagai bukti bahwa lembaga-lembaga resmi ini belum memiliki kemandirian di dalam bekerja. Partai Pekerja Indonesia niscaya menjadi pelopor inovasi di dalam sistem partai politik Indonesia. Dengan keberadaan PPI ini, maka pekerja Indonesia, laki perempuan, ya, remaja atau sudah cukup usia, memiliki suara di lembaga legislatif. Jika kita berbicara demokrasi, maka mereka hanya menyuarakan partainya saja. Dan partai itu tidak identik dengan massa pendukung.
Karena masa pendukung itu hanya sekedar konstituen. Ketika disebut konstituen, maka itu hanya ada pada daerah pemilihan. Begitu sempitnya wawasan kebangsaan dari partai politik di dalam demokrasi. Karena selain tidak profesional juga cara pandangnya itu adalah cara pandang memakai kacamata kuda. Jadi kalau di Kota Malang begini ya dapil sukun ya hanya bicara sukun. Nanti kalau di DPRD ya bicaranya hanya sukun saja. Tapi tidak berusaha untuk menyentuh Malang secara totalitas. Bukan isapan jempol. Ya, ketika seseorang menjadi ketua RW di satu wilayah, kemudian karena di wilayah lain, yaitu di RW yang lain, itu jalannya sudah lebih dari 10 tahun tidak pernah ada perbaikan, maka RW yang punya inisiatif ini sangat saya kenali sekali ya. Jadi RW yang tidak memiliki beban di RW yang jalannya sangat rusak itu mengusulkan supaya ada perbaikan dan ditanggapi positif oleh pemerintah Kota Malang. Sama dengan para pekerja ini. Jadi mengingat nantinya ya menuju Partai Pekerja Indonesia itu semua pekerja menyatu menjadi satu kesatuan tunggal. Ada database nanti ya yang dimiliki oleh Partai Pekerja Indonesia, maka terpantau bagaimana UMR-nya, bagaimana istirahat bagi calon ibu yang sedang hamil atau ibu yang hamil untuk kesekian kalinya, bagaimana caranya istirahat pada saat menjadi pengantin, pasca pengantin, bagaimana kalau mereka itu dalam keadaan menstruasi, bagaimana kalau mereka itu menjalani rawat inap ataupun hal-hal yang lain. PPI tampil di garda depan. Sehingga nanti peraturan perundangan yang dilahirkan oleh legislatif bersama eksekutif itu benar-benar mewakili pekerja Indonesia. Dengan keterwakilan pekerja Indonesia di dalam lembaga legislatif, kemudian boleh jadi nanti terpilih diantaranya menjadi menteri, maka semakin mengokohkan daya bergaining, daya tawar yang dimiliki oleh profesional pekerja Indonesia. Sehingga tidak sampai pekerja Indonesia itu turun ke jalan-jalan. Karena turun ke jalan itu, pertama, resiko sosialnya terlalu tinggi. Bertalian dengan keberadaan lalu lintas. Karena berkendara itu juga rentan ketika lalu lintas demonstrasi itu berbeda dengan lalu lintas normal. Kemudian yang kedua, ketika demonstrasi, maka itu jelas akan menghambat sektor penunjang ekonomi. Jalan menjadi macet, kemudian kendaraan tidak lancar, terutama kendaraan yang bertalian dengan bahan 9 pokok kebutuhan keseharian. Mengapa timbul demonstrasi buruh? Karena buruh tidak memiliki wakil yang ada di dalam lembaga legislatif secara real, secara nyata. Jadi harapannya partai profesional ini makin mengurangi, dan jika idealnya yakni adalah meniadakan sama sekali bentuk-bentuk demonstrasi di jalan, ya, bukan itu tidak baik gitu ya.
Tetapi lebih tepat, lebih bijaksana jika ada gagasan maka disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan memang betul-betul di dalam sistem hikmatokrasi itu betul-betul mewakili rakyat. Dan rakyat itu sesuai dengan bidang kerjanya, bukan sesuai dengan selera massa yang dimobilisasi oleh manusia oligarki yang haus tahta di republik ini. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi simbol bendera Partai Pekerja Indonesia ini juga kami ambil dari perisai Garuda Pancasila, supaya tidak ada lambang-lambang yang berbau agama, ya, yang justru disakralkan, mestinya itu menjadi lambang partai politik. Dengan lambang yang diambilkan dari dada Garuda Pancasila, harapannya semakin kita melihat, semakin mencintai yang kita miliki, yakni ideologi atau dasar negara Pancasila. Karena yang sering kita lihat, yang sering kita bicarakan, nyaris pasti itulah yang paling kita cintai. Semoga menginspirasi dan ke depan gayung bersambut, sehingga siapapun pemimpin di Republik Indonesia ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala atas upaya serius dan dengan niat yang tulus untuk menjadi pemimpin, bukan penguasa. Semoga Partai Pekerja Indonesia (PPI) terwujud nyata di dalam sistem pemerintahan demokrasi hikmatokrasi berdasar Pancasila. Terima kasih atas segala dukungan. Mohon maaf atas kekurangan. Tentu sumbangsih dan saran Anda panjenengan semua sangat kami harapkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditulis pada lauhul mahfuz.